Pejuang Langit, Juminten bekerja sebagai pendidik, pahlawan tanpa tanda jasa, serta dikenal sebagai sosok yang aktif dalam pendampingan sosial untuk berbagai masalah. Namun, siapa sangka Juminten memiliki ujian masa lalu yang begitu pahit sebagai seorang wanita. Pernikahannya 2 kali mengalami perpisahan. Yang pertama karena perselingkuhan, yang kedua qadarullah harus berpisah karena ajal. Dapat informasi, Bu. Iya. Kalau Ibu itu dulu pernah dikasih cobaan. Iya, betul. Ditinggal sama suami. Waktu itu kan tahun 2005. 2005. Tahun 2005 suami itu pamit ke luar negeri. Oh, baik. Dari tahun 2005 sampai tahun 2016 saya tunggu kepulangannya, saya tunggu komitmennya. Ternyata tidak ada komitmen untuk kembali ke keluarga. Tahu-tahu saya WA itu tahun 2016, tolong pulang selesaikan masalah kita. Baik. Nah, beliau cuma jawab silahkan ajukan saja. Pejuang Langit bayangkan deh, 7 tahun tanpa komunikasi dan kabar yang pasti. Di saat itu pula Juminten harus berjuang dalam kepahitan tanpa ada kejelasan. Tanpa ada nafkah materi, semuanya beliau lalui membesarkan kedua anaknya dengan tangan sendiri. Jadi Bu, Ibu itu tahu kabar kalau mantan suami itu menikah lagi dari mana? Itu kan loh, saya juga kaget Mas, karena istrinya yang ngirimi apa itu? Istri barunya? Iya, gambar Ya ke Allah. saya itu pas ijab kabul. Dan beliau itu telepon, jangan ganggu-ganggu suami saya. Wah, ini dunia terasa kiamat muter itu Mas. Wah ya Allah Gusti, kok seperti ini? Pejuang Langit, air mata Bu Jum tak kuasa harus berlinang saat menceritakan masa-masa hancurnya. Karena beliau tidak hanya harus menerima keadaan menjadi seorang single parent untuk kedua anaknya, namun juga perjuangan seorang Bu Jum untuk bangkit bukanlah omong kosong. Ia menjalankan takdir yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya dan dengan husnuzon. Masya Allah. Suami saya sudah nggak ngirim waktu itu ya, dari tahun itu. Alhamdulillah saya itu aktivitasnya banyak, melatih pramuka. Itu perjuangan saya untuk membesarkan anak-anak. Jadi perjuangan sendiri ya, banting tulang Bu ya? Iya, banting tulang, betul. Wah, dan luar waktu biasa. anak itu mau membayar kuliah itu kan, malam itu kan masih kurang sekitar 3 jutaan. Dari ngumpul ke, jam 9 malam itu ada bunyi di HP itu kelunting lah, itu alhamdulillah sertifikasi itu cair. Kebetulan itu pas uangnya juga ngepas habis. Di jalan itu tinggal 2.500. Ya Allah. Itu saya. Pejuang Langit, bagaimana titik bangkit dari kehancurannya? Nah, Juminten menemui jalur langit kebangkitannya dengan sholat tahajud. Masa-masa beratnya beliau lalui dengan curhat kepada Sang Pencipta. Nah, saya pengen tahu gimana caranya Bu Jum itu bisa bangkit lagi dari keterpurukan itu gitu. Saya selalu bangun malam. Baik. Untuk membangun koneksi dengan Allah, minta dikuatkan, Masya Allah. minta diberikan kemudahan, minta diberikan kelancaran ya dalam membimbing, mendidik anak-anak kami, termasuk mendidik anak-anak di sekolah. Jadi insya Allah tahajudnya tidak terputus. Juminten cerita ke saya, selama kehancurannya, sholat tahajud menjadi obat penenangnya. Sujudnya menjadi tempat keluh kesah utamanya. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat terpuji dan mulia seperti apa yang dijanjikan Allah bagi orang yang sholat tahajud? Yaitu kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia di akhirat dan mulia serta berwibawa di dunia. Pejuang Langit, ternyata Juminten mendapatkan hadiah keberkahan dengan mendapatkan jodoh pernikahan kedua dengan sosok mu'alaf yang malah mengajarkannya lebih taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya pernikahan yang berlangsung pada tahun 2021 harus berpisah karena takdir Allah. Nikah lagi? Iya. Itu cerita pertemuannya seperti apa Bu? Iya, itu kan juga beliaunya seorang kepala sekolah.
Kepala sekolah? Iya, kepala sekolah. Kemudian kami itu tergabung dalam satu organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Tiba-tiba itu ada nomor HP masuk, beliaunya cuma minta tolong saya diantar ke Ustadz untuk syahadat. Itu saja. Lah, akhirnya kami ketemu dan kami istilahnya 1 tahunan ya, 1 tahun atau berapa itu, kemudian proses mualaf, dia memperdalam ilmu dulu, memperdalam ilmu agama dulu, baru kami itu kesepakat untuk menikah. Setelah menikah ya Allah lebih sayang sama beliaunya, sehingga Allah mengambil beliaunya. Masya Allah pejuang langit, jodoh dari pernikahan kedua Bujum ternyata menjadi suatu kenangan terindah. Almarhum menjadi obat figur seorang imam yang selama ini hilang di pernikahan pertamanya. Oke Mas, ini tempat pengajian yang akan digunakan besok pagi. Siap. Dan ini jamaah pengajian sudah bersiap-siap menata kursi. Saya pengen tahu deh, kalau dari kacamatanya Mbak Mut nih, Bujum nih seorang sosok seperti apa sih? Aduh, Bujum ini bagi saya, beliau itu motivator. Dia sangat motivasi sekali sebagai perempuan tangguh ya Bujum ya. Beliau ini dengan keterbatasan beliau itu tidak bisa naik motor. Jadi kemana-mana beliau itu Jalan kaki? naik angkot. Naik angkot? Ya naik ojek juga ya Bujum. Oke. Padahal beliau itu adalah perempuan yang aktif sekali. Baik. Nah, saya dengar-dengar kan banyak banget nih kayak pasangan-pasangan nih yang ada mau bercerai, udah gitu setelah ketemu sama Bujum, di konseling malah jadi rujuk balik lagi ya? Ya, yang dimana beliau bukan menjembatani ya, pendamping. Ada yang masalah seperti itu, baik kita kan bergeraknya di perempuan, kekerasan perempuan, kekerasan anak itu, akhirnya larinya ke Bujum dan diselesaikan. Pejuang langit, ya Juminten itu memang Kartini zaman now. Gak cuma mengabdi di dunia pendidikan, namun juga aktif di dunia sosial dan dakwah Islamiyah. Ada sepasang yang bahkan sudah mau cerai, akhirnya didampingi Bujum dan alhamdulillah rujuk kembali. Kan jarang-jarang ya, biasanya kalau cerai ya udah cerai aja. Betul. Cari yang lain ini. Karena kalau Bujum sudah urusannya berhasil. udah bercerai itu kan agak rumit ya. Iya, okay. Dan alhamdulillah Bujum itu mendampingi pasangan itu dan akhirnya bisa kembali rujuk. Sistemnya itu Bujum tuh jemput bola. Iya, ada yang Menginformasikan ke Bujum, kemudian Bujum kami yang datang. Bahkan ada yang sampai Wonosobo pun. Pejuang langit, dulu Juminten menangis dalam sepi. Curhatnya cuma sama Allah, luka dihadapi sendiri. Pedih diobati dengan sabar dan tahajud, tapi sekarang, Masya Allah, Juminten jadi tempat curhat orang lain. Jadi wasilah solusi bagi yang berjuang. Gak heran berkah Juminten datangnya bertubi-tubi dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Pejuang langit, terlepas dahulunya Bujum ini mendapatkan cobaan yang berat, yang luar biasa, sampai 2 kali Bu ya. Iya, tapi alhamdulillah sekarang hidupnya jauh lebih baik. Dan anak-anaknya Bujum sekarang alhamdulillah sudah selesai semua menyelesaikan pendidikan Bu ya. Iya. Perjuangan single parent bukan hal yang ringan, tapi Bujum bisa buktikan kalau mimpi anaknya bisa menjadi nyata. Dididik dengan cinta, dibesarkan dengan doa, sampai anaknya jadi pengajar juga loh. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla bayar semua lelahnya dengan indah. Mas Anop, Ya. alhamdulillah sudah sampai rumah. Ini rumahku Mas Anop. Assalamualaikum. Aduh, ini anakku. Ini repot-repot tadi disediain ini. Iya. Ya Mbak, salam kenal Anop. Dengan Mbak siapa? Prisma, Masya Allah. Gimana cara menempa anak jadi seperti ini Bu? Iya, kita saling menguatkan ketika kita berdua ini kadang-kadang pas mau, katakanlah yang paling pas mau bayar ini Bu bayar, ini Bu bayar ini ya. Sebentar Mbak, ini nanti insya Allah Ibu kirim. Oh jadi dulu Mbak Prisma juga kuliahnya beda kota ya? Beda kota, di Solo. Ada nggak sih pesan-pesan rasa terima kasih buat Ibu yang selama ini udah berjuang sendirian nih? Karena Mbak Prisma ini juga bareng selalu nemenin Ibu dari dulu kan ya? Iya betul. Pesannya tetap sehat, kuat, selalu bimbing saya sampai kapanpun. Pelukan harum Mbak Prisma untuk Bujum bukan cuma pelukan biasa,
tapi pelukan penuh cinta dan rasa syukur. Mungkin inilah pelukan yang diimpikan semua pejuang Kartini di luar sana. Bukti nyata pejuang langit kalau takdir Allah itu sempurna. Allah uji sesuai kemampuan. Dan Juminten lulus dengan cinta, doa, dan kesabaran.